Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ingat dalam menentukan daerah asal dari daerah hasil ya dari suatu transformasi ya. Dia harus mencakup ke dua daerah asal tadi ya. Besar lagi ya. Oke, lanjutkan. Jadi kalau X dan Y-nya juga masuk ya, yang ya ini kalau X-nya dari minta hingga X ya, sampai tak hingga. Kemudian Y-nya dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, tentukan yang merupakan arisannya adalah dari 0 sampai tak hingga ya. Jadi akar Y per R 0 kurang dari akar Y per R kurang dari tak hingga. Kemudian kan dia minta hingga, X kan ini ya, minta hingga T itu X per akar Y per R sampai tak hingga. Nah, di sini kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya apa? T-nya apa? X-nya 0. Maka T-nya kan X per akar Y per R. Nah, ini juga 0 ya, T-nya ya. Kalau T-nya minta hingga, X-nya minta hingga, maka T-nya minta hingga juga ya. Minta hingga, katakanlah ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Tapi mulai dari positif ya. Jadi minta hingga per positif ya. Positif tak hingga misalnya. Berarti dia juga minta hingga ya. Kemudian kalau tak hingga, X-nya tak hingga, T-nya jelas sama juga dengan tak hingga ya. Nih, tak hingga, X-nya, Y-nya juga positif ya. Positif sampai tak hingga, ini juga tak hingga. Nah, jadi T-nya dari minta hingga kurang dari T kurang tak hingga, kemudian U-nya tadi dari 0 sampai tak hingga. Oke. Sudah dicetak belum? Kita hapus. Nah, maka berdasarkan hasil atas, maka fungsi kepekatan peluang bersama bagi pembacak T dan U adalah FTU untuk T, U ya, pasangan pembacak T dan U. Nah, sama juga dengan Fx, Y dari X, Y dengan kali Jacobi J. X-nya itu adalah G, nanti min 1 Y. G min 1 X Y, ini G min 1, G min 2 X Y. Jadi di sini ada T ya, X-nya itu kan T akar U per R, Y-nya sama dengan U ya. Fx, oh bisa juga kali Fx, Fy, Y, J. FYU.
Jadi Fx T akar U per akar R ini ya, X. Sedangkan Y-nya sama dengan U, FYU. Ini Jacobinya akar U per akar R. Nah, ini tinggal dimasukin ke persamaan yang normal tadi ya. Sama normal tadi berarti X-nya diganti dengan ini. Mana X-nya di sini ya? Nih. X-nya diganti dengan ini. Kemudian, oh kenapa dipisah? Karena dia ini berbeda ya. Kenapa dipisah? Per satu-satu dulu. FKP bersamanya dikalikan Fx Y, Fx dikali Fy. Karena dia beda distribusi awalnya ya. Nah, ini sama dengan yang awal ya, C square ya, dengan derajat bebas R, tapi di sini Y-nya diganti jadi U. Kemudian dikali Jacobinya akar U per akar R. Nah, tinggal samakan yang konstanta 1 per ini akar 2pi akar R, jadi akar 2πr, kemudian ini gamma R per 2, ini dikali 2 pangkat R per 2 ya, dikali U, ini U pangkat R per 2 min 1, nah ini ada U pangkat setengah nih ya, akar U atau U pangkat setengah, yang ada U-nya pangkatnya dijumlahkan jadi U pangkat setengah ini ya, ini R per 2 dikurang 1 min 1 ya, R pangkat setengah berarti min setengah. U pangkat R per 2 min 1 dikali U pangkat setengah. U pangkat setengah berarti ini ditambah setengah ya. Jadi min setengah. U pangkat setengah, ini U pangkat R per 2. Dikali apa ditambah pangkatnya? U pangkat R per 2 min 1 dikali U pangkat setengah. Jadi U pangkat setengah dikali R ditambah 1 min 1. Ini disederhanakan nih ya. Jadi berbentuk seperti ini. Kemudian ini eksponen ini ya. Nah, ini dikali ini. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi eksponen dari min U per 2 dikurang pangkat A dikali pangkat B sama dengan apa? Sama dengan? Ada yang bisa jawab? Pangkat? A tambah B. A ditambah B. Nah, kalau U pangkat A dikali U pangkat B sama dengan U pangkat A plus B juga? Iya. A plus B. Nah, jadi tadi
min U per 2 ditambah min T kuadrat U per 2R. Nah, disederhanakannya menjadi seperti ini ya. U per 2, oh ya, U per 2-nya dikeluarkan, tinggal jadi min T kuadrat R. Jadi, E pangkat, itu tuh, ya. Min, apa tadi? Min T kuadrat. T kuadrat U per 2R. 2R dikurang U per 2 ya. Nah, U per 2-nya dikeluarkan jadi E pangkat min U per 2 dikali ini ya, min U per 2 berarti ini min 1. Minnya udah dikeluarkan jadi 1 ya. 1 ini ditambah ini ya, T kuadrat per R. Nah, jadi eksponen nih. Untuk T-nya min tak hingga sampai tak hingga dan U-nya dari 0 sampai tak hingga. Dan ini adalah merupakan sebaran dari T student. Kemudian FKP marginal bagi puba acak T ya, dengan cara kemarin itu ya, diintegralkan terhadap T, berarti diintegralkan dulu terhadap U ya, DU. Nah, U itu berapa? U itu dari 0 sampai tak hingga. U dari 0 sampai tak hingga diintegralkan terhadap U, yang selain U dianggap sebagai konstanta, yang dianggap sebagai variabel hanya U ya. Nah, untuk lebih sederhanakan ya, dimisalkan U ini misalkan Z. Kemudian berarti U sama dengan ini sama dengan Z, berarti U sama dengan ini U ya. Berarti U ini berarti Z U sama dengan 2Z ya. 2Z per ini ya. 2Z per ini, kemudian jadi pangkat min 1 ya. Dinaikkan jadi pangkat min 1. Atau sama dengan 2Z per, oh diturunin lagi. 2Z per, tadi itu 1 plus T kuadrat per R. Ini ya. Oke, nah baru dicari DU. DU sama dengan ini. DU sama dengan titik DZ. Nah, baru diintegralkan terhadap DZ sekarang kan. Kemudian ini tuh adalah puba acak gamma. Nah, ini tuh adalah puba acak gamma dengan alfa sama dengan R plus 1 per 2 dan beta sama dengan 1. Maka persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Diganti jadi gamma nih. Gamma R plus 1 per 2. Ini sama dengan gamma R plus 1 per 2. Jadi ini diganti menjadi gamma. Gamma R plus 1 per 2 itu sama dengan ini. Oke. Jadi ini adalah gamma R plus 1 per 2. Jadi yang ada ininya ya. Ini ya, ini yang gamma plus 1 per 2. Jadi ini kan konstanta. Ini dianggap konstanta ya. Dari yang tadi itu ini konstanta yang enggak ada Z-nya gitu kan. Dan ini yang ada Z-nya ya. Yang ada Z-nya ini adalah distribusi gamma R plus 1 per 2. Jadi ini diganti dengan gamma R plus 1 per 2.
Ini konstantanya tadi ya. Ini dikali ini. Nah, gamma itu bisa diuraikan lagi ya. Jadi gamma R plus 1 per 2 ini per, ini ada juga gamma R per 2, kemudian ini yang sebelah sini. Jadi ini ke sini, ini yang sebelah sini. Nah, jadi ternyata ini yang T studentnya ya. Jadi oh ya, yang untuk T saja ya, yang untuk T saja kita mau membuktikan bahwa ini adalah mempunyai distribusi T student. Yang untuk T saja tadi ya. Kalau ini belum T student, ini adalah apa? FKP bersama dari U dan T, T dan U. FKP bersama dari T dan U. Kemudian kita kan mau mencarinya hanya untuk T saja tadi ya, dari soalnya tadi kita hanya mencari untuk T, sedangkan ini adalah FKP bersama T dan U. Nah, kalau untuk T berarti kita mencari FKP marginalnya. FKP marginal untuk U tidak perlu lagi kita cari karena kini tadi adalah tambahan ya. Nah, FKP marginal untuk T seperti kemarin itu ya, berarti diintegralkan terhadap U dan daerahnya dari pakai yang U. Daerahnya pakai U yaitu 0 sampai tak hingga tadi kan. Ini ya. Kemudian yang selain yang U kita anggap sebagai konstanta. Berarti ini nanti konstanta. Ini konstanta. Istilahnya bisa kita taruh di depan gitu ya. Ini mengandung U ya. Ini ada U, ini ada U. Nah, untuk lebih menyederhanakan dijadikan ini sebagai Z. Pas mengintegralkannya, ini jadikan Z. Jadi U-nya diganti dengan Z. Nah, DU sama DU DZ-nya ini. DU sama dengan ini DZ. Kemudian disubstitusi lagi ke persamaan yang di atas. Nah, ini yang mengandung Z-nya ya. Ini juga mengandung Z. Ini konstanta ditaruh di depan. Nah, yang konstanta ditaruh di depan, integral dari Z pangkat, disederhanakan tadi ya, dimasukin sini Z ya. Ini konstanta ya, dipindahkan juga ke sini ya. Konstanta, jadi tinggal duanya juga konstanta dipindahkan ke sini. Oh ya, ini 2 pangkat ini ya. Kemudian Z pangkat ini. Jadi 2 pangkat ini, Z pangkat ini. Jadi 2 pangkat ini dikeluarkan, kemudian tinggal Z pangkat ini. Kemudian ini E pangkat min Z. Ini adalah konstanta. E pangkat min Z dikali ini. Nah, ini bisa dipindahkan ke depan. Oke, sini nih. 1 plus T kuadrat per R pangkat setengah R plus 1. Udah digabung dengan ini. Yang bawah ini, yang di bawah ya. Oke, nanti dicoret-coret ya penyederhanaannya. Nah, dari sini kita dapat FKP marginalnya adalah merupakan distribusi atau peluang T student ya. Ini adalah distribusi T student dengan derajat bebas R. Ini pembuktian dari teoremanya ya. Bukan pembuktian contoh dari teorema tadi. Nah, jadi ternyata T student itu adalah berasal dari distribusi normal baku dan distribusi chi square ya. Jadi distribusi T student itu berasal dari distribusi normal baku dan distribusi T student. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ingat ini distribusi T student ya. Kalian bisa lihat di tanda di halaman-halaman awal ya. Nih. Ini form eksponensial C-square ini ya, C-square beta binomial geometrik hipergeometrik kosong negatif binomial. Oh, gamanya nggak ditulis di situ. Nggak ada yang gamma. Ini bisa lihat sini atau di sini ada nggak ya di awal ini? Di awal. Biasanya juga ditulis di awal. Tidak ada ternyata ya. Oke, ada pertanyaan? Kemudian berikutnya F. F itu menurut teorema 2, misalkan ada pembacak ganda 2, yaitu X dan Y, yang saling bebas, dengan FKP dari X itu adalah C-square dengan derajat bebas R1 untuk X, kemudian Y, C-square juga dengan derajat bebas R2. Kemudian didefinisikan peubah acak lainnya F. Nah, jadi F ini transformasi dari X dan Y, mana X per R1 dibagi Y per R1. Maka peubah acak F memiliki sebaran F dengan derajat bebas R1 dan R2. Yaitu, nah ini bentuk FKP-nya, F dari F atau FF adalah distribusi F ya. Gamma R1 plus R2 per 2 dikali R1 per R2 pangkat R1 per 2. Dibagi dengan gamma R1 per 2 dikali gamma R2 per 2. Nah, kemudian ini juga dikalikan dengan F pangkat R1 per 2 min 1 dibagi 1 plus R1 per R2 R1 per R2 F kemudian dikali setengah R1 plus R2. Nah, untuk 0 kurang dari F kurang dari tak hingga. Kalau C-square kan tadi, kalau X-nya C-square, ingat tadi pertamaannya apa? Kemudian X-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Y-nya juga dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini X per Y. Nah, pasti dia dari 0 sampai tak hingga. Pembuktian terhadap ini disediakan sebagai latihan. Loh, latihan katanya. Nah, coba. Bisa dilihat di buku ini. Sebab 6.2 halaman 179 sampai 181. Nah, kalau kita sudah dapat perubahan acaknya, ya, tentunya kita bisa mencari ekspektasinya, ya. Sudah dapat FKP-nya, ada perubahan acak T dengan FKP sebagai berikut. Jadi katakanlah X mempunyai distribusi T student, seperti yang kita ketahui tadi, T student ada distribusi T student adalah ini ya. Ini T student. Katanya X, berarti Fx ya. Fx berarti X 1 per yang ini. Berarti gamma R plus 1 per 2 per akar dari pi R gamma R ini derajat bebas R ya. Katanya tadi kalau derajat bebasnya adalah R 1. Oh, R juga ya. R juga. Berarti bentuk FKP-nya adalah ini ya. Tapi T-nya diganti dengan X ya. Berarti X kuadrat. Jadi Fx
F, X besar, X kecil, gitu ya, dalam kurung itu, kemudian ini diganti dengan X kuadrat. Sudah, itu aja. Yang diganti dengan X kuadrat, karena T-nya ada di sini. Nah, yang diminta adalah cari ekspektasi dari X untuk R lebih besar dari 1. Dan var ya, var atau ragam dari X atau var X, Vx atau var X, hasilnya adalah ini. R per 2, R per R min 2. Untuk apa? Untuk R lebih besar dari 2. Kemudian di bawahnya jika ada pembaca Y memiliki sebaran F dengan derajat bebas R1 dan R2, buktikan bahwa ekspektasi dari Y adalah ini. Untuk R2 lebih besar dari 2. Dan ragamnya adalah ini. Untuk R2 lebih besar dari 4. Nah, bisa nggak? Ini berarti mentransformasi ya. Sama dengan cara yang di atas tadi. Kita misalkan coba acak baru untuk F, ini ada X, ada Y, F, misalnya F, W, jadi W-nya misalkan sama dengan Y ya, W sama dengan Y, atau U sama dengan Y. Biasanya kalau pembaca itu berusahakan berurut ya, F, sudah F apa? A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, A, B, C, D, E, F, G, ya, berarti G. Atau sebelumnya A, B, C, D, E, F. Usahakan yang berikutnya ya. Berikutnya apa? G berarti ya. Nah, misalkan G sama dengan Y. Nah, dengan cara yang sama dengan yang di atas ya. Bukan sama, anonim. Langkah-langkahnya sama. Oke. Silakan dicoba ya. Berarti ini tugas berikutnya nih. Buktikan ini dengan cara yang di atas tadi dan ini. Cari ekspektasi dan ragamnya dari pembacak T student dan pembacak F. Jadi ada 3 ya tugasnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita ada waktu 10 menit lagi. Tidak usah 10 menit ya, soalnya Ibu mau ngajar lagi di start part 2. Oke. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya? Iya, Bu, belum ada. Belum ada? Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu kita sampai di sini perkuliahan hari ini ya. Nanti Bu lihat soal yang jawaban yang sudah dikirimkan di email Ibu. Kalau ada waktu kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan, berarti ada tugas lagi ya, 3 soal tadi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya nanti di minggu depan aja, nggak usah di hari Jumat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya teman hari ini ya. Ibu mau nyambung lagi kuliah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.